Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih semuanya. Selamat siang, Pak. Gimana kabarnya nih semua? Baik, Pak. Baik ya. Baik, Pak. Alhamdulillah Baik, baik ya. Baik. Baik ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, saya minta Pak Reno untuk memimpin doa. Silakan Pak Reno. Baik, sebelum kita mulai meet ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Pak Reno. Baik ya, pada 15 siswa, jumlah 15 siswa, ada 3 orang yang hadir ya. Kenapa teman nih, Nak? Kurang tahu Pak infonya. Oh, tahu ya infonya ya? Nggak ada surat keterangan gitu, sakit atau apa gitu? Nggak ada ya? Berarti hanya 12 siswa Kurang aja. tahu sih Pak. Oh, kurang tahu ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, semoga teman kalian dalam keadaan sehat selalu. Baik, di sini sebelum saya memulai pelajaran pada hari ini, saya mau bertanya nih kepada kalian, kira-kira ada yang masih ingat nggak materi sebelumnya? Ini kan saya mau belajar. Oke, siapa itu? Si Rafa. Oke, silakan Rafa. Materi sebelumnya itu kita ngebahas tentang menerapkan prinsip gambar, bentuk, dan perspektif, Pak. Oke, betul. Jadi materi tersebutnya itu tentang ini dia, perspektif ya, gambar perspektif. Sekarang kita akan mempelajari tentang penggabungan gambar dan teks yang berbasis vektor. Jadi ada gambar, ada teks yang berbasis vektor, kita gabungin. Nanti proyeknya apa? Nah, itu adalah materi yang akan kita bahas pada hari ini. Selanjutnya adalah saya akan menampilkan sebuah materi. Materi kita, desain grafis percetakan, menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Siswa dapat menjelaskan pengertian gambar vektor dengan benar. Kemudian siswa dapat menjelaskan ciri-ciri gambar vektor dengan benar. Siswa dapat menjelaskan kelebihan dan kekurangan gambar vektor dengan benar. Siswa dapat membuat gambar dan teks yang berbasis vektor dengan benar dan kreatif. Nah, siswa dapat mendemonstrasikan penggabungan gambar dan teks yang berbasis vektor dengan benar dan tanggung jawab. Nah, di sini adalah tujuan pembelajaran. Oke, next. Sebelum kita memulai materinya, di sini ada sebuah gambar. Nah, saya minta coba apa sih yang kalian lihat dari gambar yang saya tampilkan? Terdapat gambar dan tulisan, Pak. Terdapat gambar dan tulisan. Oke, jadi di sini nanti proyeknya adalah kalian nanti di sini akan membuat sebuah desain kaos atau mock-up kaos. Jadi kalian buat nanti pakai aplikasi CorelDRAW. Nah, di sini yang saya inginkan untuk proyek hari ini, kalian membuat desain kaos atau mock-up kaos. Nah, sebelum saya lanjut, ada yang mau nanya tentang gambar tersebut? Saya, Pak. Oke, siapa tuh? Reno, Pak. Oke, silakan. Mau nanya apa? Kalau gambar kayak gitu, masukinnya format PNG apa JPG, Pak? Iya. Oke. Jadi gini, Nak. Jadi di sini gambarnya itu pertama adalah gambar yang berbentuk bitmap gitu. Nah, nanti gambar tersebut kita jadikan sebuah gambar yang berbasis vektor. Itu Pak Reno. Jadi pertanyaan kamu adalah gambar ini yang sudah saya siapkan tuh gambarnya bitmap, berbasis bitmap, tapi nanti kita bentuk menjadi gambar vektor. Paham ya? Jadi proyek pada hari ini adalah kalian membuat mock-up kaos. Nah, apa sih itu vektor? Nah, vektor itu adalah gambar yang terdiri dari garis, kurva, atau bidang yang dapat membentuk sebuah gambar kompleks. Nah, nanti di sini kita belajarnya vektor dulu. Ini gimana, maaf? Perbedaan vektor sama bitmap itu sendiri. Oke, perbedaan gambar vektor dan bitmap. Sebelum saya jelaskan, ada yang berani tanggapan dari pertanyaan siapa tadi itu? Ada yang tahu perbedaan vektor sama bitmap? Saya tahunya Pak, kalau vektor itu dia tuh gambarnya dari titik sama garis, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan. Kalau vektor tuh, kalau misalnya kalau di zoom tuh nggak buram, Pak. Kalau bitmap, kalau di zoom tuh buram. Bukannya buram sih, lebih tepatnya itu Pecah ya? bahasanya itu pecah. Ya. Pecah. Kalau vektor, perbedaannya itu kalau yang mendasar banget nih, perbedaan vektor sama bitmap. Kalau vektor, kalau kita perbesar itu dia gambarnya nggak pecah.
Nah, kalau bitmap, kalau resolusinya dia besar, misalkan 1000 atau 2000 pixel, itu dia nggak kelihatan pecah. Tapi kalau kita zoom banget, nah itu dia nanti kelihatan kotak-kotak. Kalau bitmap, itu bedanya di situ aja. Oh. Jadi perbedaan mendasar adalah kalau bentuknya vektor, diperbesar tidak pecah. Kalau bitmap, kalau misalkan dia resolusinya besar, kita lihat nggak terlalu pecah dia. Nah, mungkin pas kita zoom banget, baru kelihatan seperti kotak-kotak. Oke, berarti paham ya penjelasannya ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Di sini ada ciri-ciri gambar vektor. Nah, di sini yang pertama adalah tersusun dari kurva, atau patch, patch terdiri dari garis dan beberapa titik atau disebut anchor point. Nah, kemudian yang kedua bersifat resolution independent, artinya kualitas gambarnya tetap baik. Nah, tanpa tergantung resolusinya. Mau resolusinya kecil, mau resolusinya besar, nah dia tetap konsisten gambarnya. Jadi nggak pecah, bahasanya nggak pecah deh. Gitu. Jika gambar diperbesar, warna tetap kontinu atau baik dan tidak pecah warna maupun bentuknya. Nah, ini ciri-ciri gambar vektor. Kemudian yang ketiga, nyaman digunakan untuk melayout publishing, membuat font atau ilustrasi. Nah, kemudian cocok untuk pembuatan gambar dengan warna yang sederhana. Sebelum saya lanjut, ada mau bertanya di sini? Saya Iya, mau Pak. bertanya, Iya, Pak. Pak. Oke, Jelas, Pak. oke, silakan si Pak Leri ya. Ya, silakan Iya. saudari. Kalau kelebihan gambar vektor itu apa? Di kelebihan gambar vektor. Nah, di sini yang pertama adalah kelebihan gambar vektor. Ruang penyimpanannya objeknya lebih efisien. Kemudian dapat dicetak pada resolusi tinggi. Kemudian pengeditan gambar vektor relatif mudah. Nah, ini adalah kelebihan dari gambar vektor. Kemudian kekurangannya adalah mempunyai batas saat gradasi warna. Kemudian tidak bisa menghasilkan objek gambar vektor yang baik saat melakukan konversi dari gambar bitmap. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari gambar vektor. Untuk kelebihan kekurangan dari gambar vektor, ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau Pak, nanya. saya, Pak. Oke, silakan, Pak. Nah, vektor itu cuma ada di Illustrator doang ya, Pak? Vektor Di Photoshop bisa bikin vektor ya? berani menjawab dari pertanyaan temannya. Pertanyaan temannya adalah selain Adobe Illustrator, apakah ada lagi software yang berbentuk vektor? Itu pertanyaannya. Oh, saya. Oke, silakan. Corel Draw ya. Corel Draw, betul. Ada lagi? Di sini ada link video tutorial ya. Nanti kalian di sini bisa lihat. Ini sudah saya share juga. Sudah saya share di Google Classroom. Materi hari ini sudah saya share. Nanti kalian tinggal lihat video tutorialnya. Di sini saya akan praktekkan ya. Saya minta waktunya untuk mempraktekkan gimana caranya membuat sebuah mock-up kaos. Oke, di sini saya akan praktekin ya cara membuat sebuah mock-up kaos. Oke. Nah, jadi nanti kalau sudah jadi seperti ini hasilnya. Nah, oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang komponen tadi. Di sini penilaiannya itu ada keterampilan, ada pengetahuan, dan ada sikap kerja. Sekarang kita tahapannya itu tentang LKPD. Jadi kalian harus mengerjakan soal LKPD, lembar kerja penilaian siswa. Kemudian di sini LKPD tentang prakteknya. Sudah ya? Oke, silakan. Dari soal nomor 1, ada yang mau membacakan soal kemudian menjawab? Kalau kan di sini kan jelaskan pengertian dari gambar yang berbasis vektor. Kalau menurut saya itu vektor itu adalah gambar yang terbuat dari titik-titik sama garis, Pak. Ada yang mau kasih tanggapan dari jawaban Raffi? Bener Pak, jawaban Raffi. Oke, benar ya. Berarti Benar. vektor itu adalah gambar yang terbuat dari beberapa titik dan garis. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah soal tentang praktik. Silakan dipresentasikan Pak Reno. Oke Pak, jadi ini pakai yang saya sih pakai Illustrator Pak. Oh, tadi Pak Reno pakai Adobe Illustrator. Oke. Saya Gimana? lebih familiar pakai Illustrator. Oke, perbandingannya gimana sama Corel yang tadi saya ajarkan? Sama Ya, nggak? sama Pak. Jadi tetap pakai vektor Pak. Jadi kayak pakai shape tuh. Tapi vektor Pak, bukan bitmap. Vektor ya, betul. Oh, jadi tapi ini pecah Pak karena ini PNG Pak, bukan vektor aslinya. Ya. Yang penting udah kamu save berbentuk vektor ya.
Ya, tapi ini saya buatnya tetap pakai vektor, Pak. Ya, ya, oke. Jadi masih walaupun agak pecah, tapi kalau gambar bitmap pasti lebih pecah, Pak. Ini vektor. Jadi masih lebih mulus deh, bisa dibilang. Iya, ya. Gitu, Pak. Itu udah kamu save ya masalahnya ya? Iya, ini dia JPG, Pak, bukan PNG. Iya, ya. Maksudnya Oke. kayak sudah diekspor. Lebih enak mana vektor sama bitmap, Pak Reno? Kalau bitmap ya lebih gampang sih untuk kalau mau belajar ya. Kalau vektor mungkin lebih susah dikit, tapi kalau udah bisa enak juga dipakai sih, Pak. Oke. Oke, terima kasih. Berarti itu gambar itu ya, gambar yang sudah kamu buat dari bitmap ke vektor. Iya. Kalau bentuknya, kalau dari Illustrator itu, nah tadi kamu buat, apakah cara bikin dari bitmap ke vektornya gimana? Saya itu biasanya saya tracing, Pak. Oh, di tracing juga sama ya? Iya. Bentuknya ya? Jadi pakai path tool juga. Pakai pen tool. Oke, sip. Oke, terima kasih Pak Reno. Ya, Silakan Pak, sama-sama. Oke. Baik, selanjutnya saya lihat di sini udah pelajaran materinya udah beres. Nah, saya minta kesimpulan dari materi yang sudah saya bahas pada hari ini. Saya minta kesimpulannya apa sih, Nak? Coba, ada bisa jelaskan? Ya, vektor itu terdiri dari titik dan garis. Ya. Terus dia itu memiliki penyimpanan yang lebih efisien, lebih kecil maksudnya. Ya. Banding bitmap. Dan tapi kekurangannya itu kayak dia tuh kayak apa ya? Kayak dia nggak bisa kayak realistis gitu. Jadi kalau misalnya mau di print juga dijadiin hasilnya juga bakal kayak bikin kayak kartun jadinya. Oke, benar. Terima kasih. Siapa Rido? Ada lagi yang mau ngasih kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini? Saya, Pak, coba. Oke, silakan Reno. Yang saya dapat sih vektor itu lebih jelas dan nggak bisa pecah gambarnya ya. Ya. Berarti vektor itu lebih enak kalau mau buat logo, Pak. Vektor itu lebih enak untuk membuat sebuah logo ya. Oke, karena nggak bakal pecah. Betul. Ya. Oke, terima kasih. Oke, itu adalah kesimpulan yang kalian dapatkan pada materi pelajaran hari ini. Baik, terima kasih. Kesimpulannya itulah gambar vektor adalah gambar yang terdiri dari garis kurva, betul nih, atau bidang yang dapat membentuk sebuah gambar yang kompleks. Kemudian gambar teks vektor adalah objek gambar yang dapat dibaca untuk mengatasi komunikasi menggunakan tipografi sehingga pesan dapat dibaca secara jelas dan terstruktur. Nah, ini adalah kesimpulan pada materi pelajaran hari ini. Jadi intinya semua gambar yang tadi kita buat itu adalah berbasis vektor. Gitu. Tadi benar juga, ada tambahan juga gambar itu tidak pecah, gambar konsisten, diperbesar dan kecil. Nah itu benar, sama aja. Apa? Terima kasih. Baik, pada hari ini sudah beres ya materi kita pada hari ini. Nah, untuk materi selanjutnya adalah kita menggabungkan gambar yang teks berbasis bitmap. Nah, jadi nanti kita gabungin nih gambar teks dan berbasis bitmap. Jadi kalian di sini kita bermain dengan Adobe Photoshop. Nah, udah pada diinstal ya Adobe Photoshop-nya. Jadi tadi kita bermain CorelDRAW atau Adobe Illustrator. Nah, besok materi kita itulah menggabungkan gambar teks berbasis bitmap. Jadi silakan kalian buka Google Classroom-nya, semua materi sudah saya share di situ ya untuk materi selanjutnya, jadi bisa dibaca-baca materinya. Oke, terima kasih pada materi pelajaran hari ini. Silakan sebelum kita tutup, Pak Reno, silakan mimpin doa kembali, silakan. Ya, sebelum meet ini kita akhir, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih anak semuanya. Selalu jaga kesehatan, selalu pada sehat semuanya. Sampai bertemu lagi di pelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.